Iyalah nggak ketemu. Jawaban itu ada di otak. Sementara otak itu mungkin lu lagi nyari juga di mana otak. Memang ada otaknya. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada BPOM-nya juga nih. Oh, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat. Udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget. Bisa pas ini pedasnya. Langsung ya. Nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya. Kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tentang momen debat tadi malam. Nih momen paling tidak beretika tadi malam. Sekelas Mahfud MD pun di batu di roastingnya begini. Nggak ada akhlak anjir. Ini adalah momen yang sangat menjijikkan dan memuakkan dalam sejarah debat pilpres di Indonesia. Level seorang Mahfud MD sedang dinista dan dilecehkan di panggung debat yang ditonton jutaan orang. Iya, kemarin Prabowo begitu nangis-nangis. Katanya dibilang nyerang pribadi, padahal nggak ada kelakuan begini. Ya kan? Kita masih ingat waktu debat capres yang kedua ya. Debat keseluruhannya capres-cawapres yang ketiga. Tapi yang waktu capres kedua sampai nangis-nangis. Ilah. Gini. Bodoh itu aib. Nggak ada akhlak itu aib. Udah bodoh nggak ada akhlak. Siapa itu? Jawab yang baik di bawah. Ini debat capres, woi. Bukan acara komedi di TV. Lu kira lucu? Lu nyari apa? Ijazah bokap lu yang hilang? Begitu? Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Dikira lucu gimmicknya aja. Itu gue waktu ngeliat ini. Ini debat capres-cawapres loh ini. Ini bukan acara stand up komedi. Dan Pak Mahfud MD ini seorang profesor, akademisi. Yang begini kuliah. Yang begini sekolah. Kelihatan kalau kayaknya nggak sekolah ya. Kayaknya. Yang begini nih orang berpendidikan. Aduh. Nggak ketemu jawabannya. Jawabannya nggak ketemu karena jawabannya itu pakai otak. Sementara otak sendiri mungkin lu lagi nyari ya. Begitu. Iyalah nggak ketemu. Jawaban itu ada di otak. Sementara otak itu mungkin lu lagi nyari juga di mana otak. Memang ada otaknya. Saya tanya masalah
inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis. Demo rompi kuning di Prancis itu apa? Lu ngasih contoh demo rompi kuning itu apa? Emang ada apa di demo rompi kuning? Nih, kalau ngelihat dari kalimat lu begini, lu rencananya mau menjebak lagi dengan demo rompi kuning. Ntar kalau kita nggak tahu apa demo rompi kuning, lu bilang masa nggak tahu? Ketahuan banget. Begitu kan? Sementara demo rompi kuning apa? Demo rompi kuning bahaya sekali. Langsung bahaya sekali. Apanya yang bahaya tuh rompi? Yang bahaya apanya? Kau rompi kuning itu yang bahaya apanya? Sudah memakan korban. Udah makan korban. Emang kenapa? No, food estate itu korbannya berapa hektar? Hah? Korban food estate itu berapa hektar, Tong? Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Ya apa? Demo rompi kuning itu apa? Ada apa di situ, Samsul? Di rompi kuning itu ada apa? Greenflation itu bahasa. Udah etik kagak nyambung. Astagfirullahaladzim. Langsung kita ke Twitter ini, kita lihat apa komentar netizen. Alhamdulillah, insya Allah masih banyak orang rakyat Indonesia ini yang cerdas gitu ya. Nah begini, demo rompi kuning, contohnya saya ambil greenflation itu, contohnya demo rompi kuning. Ada apa rompi kuning? Greenflation ada. Udah langsung ke Twitter ya guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Kita lihat dia ini. Aduh, apa demo rompi kuning? Bocil nih radap, si baby nepo, anak haram konstitusi, kelakuan sama bokapnya kebanyakan istilah, gimmick tapi hasilnya dubos, belgetes. Iya, mending kalau pinter apa? Norak, asli norak. Contoh anak muda etika karena lahir dari pelanggaran etik MK. Aduh, astagfirullahaladzim. Momen Gibran jeling-jeling udah cari jawaban Mahfud soal greenflation. Dibalas begini. Nah udah ada tuh. Kerugian negara. 2 acara debat yang terhormat telah dilecehkan dengan cara yang paling menjijikan oleh Prabowo dan Gibran. Tweet memalukan di saat jutaan mata dunia sedang tertuju di acara ini. Iya, bikin malu Indonesia anjir. Serius, kagak nyambung. Sekelas Prof Mahfud dipermainkan anak karbitan hasil perselingkuhan haram konstitusi itu bukan sekedar merendahkan tetapi lebih pada menghinakan martabat seorang akademisi intelektual. Negara ini bukan milik ayahmu hingga merendahkan menterinya. Muak. Iya. Asli muak. Muak. Sikap ke Pak Mahfud, Gibran ini memperlihatkan keangkuhan, akal sempit, childish. Ya memang child lah. Tidak beretika karena lahir dari keputusan yang melanggar etika berat. Ih, bikin malu. Kalau tahu NKRI akan jadi mainan olok-olokan politisi abal-abal, bisa jadi para founding fathers memilih untuk tidak perjuangkan kemerdekaan. Ketika proses demokrasi seolah menjadi suatu permainan anak kecil, mau jadi seperti apa NKRI kelak? Nggak tahu dah gue. Masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Tidak menghargai lawan debat. Emang ikan busuk dari kepala. Muak lihat ketinggian bocil. Mau dibawa kemana negeri ini? Gue jadi pengen nantang Gibran debat. Serius. Gue aja lu pakai tim deh. Gue sendirian deh. Mau bidang apa deh Bran? Ayo. Tengil-tengilan gitu. Gue lahir tengil aja. Tapi gue masih punya akhlak kalau ngomong sama yang lebih tua. Hah. Dikira lucu padahal menjijikan sekali. Tapi ya sih. Tingkahnya sama kayak capresnya. Bapakku langsung komen lihat Samsul. Itulah kalau anak pejabat di karbit. Kalau bapaknya bukan presiden mana bisa jadi wapres. Anak kok nggak punya etika. Ini nggak ada akhlak, nggak ada etika. Sangat menjijikkan. Kelihatan Pak Mahfud nahan diri untuk nggak muntah di muka bocah tengil dan songong yang nggak diajarin etika oleh ortunya. Bener, asli. Asli. Hari ini Samsul berubah menjadi Samson. Samsul sombong. Watak aslinya yang angkuh, sok pinter, gurui, tidak punya kesantunan, agitatif. Tampak terlihat nyata, rontoklah elektabilitasnya. Elektabilitas 02. Samson.
cawapres kualitas rendah, minim ilmu, minim adab. Apa yang mau diharapkan dari jenis manusia seperti ini? Aduh, Pak Mahfud wajar kalau tidak sudi lagi menanggapi Gibran dan mengembalikan ke moderator. Nggak sopan banget. Iya, nggak pada tempatnya dia begitu. Nggak pada tempatnya. Aduh. Padahal mereka yang lebih senior dan di debat sebelum-sebelumnya pun ada yang memberi jawaban di luar konteks, tapi responnya masih sopan. Tapi bocah ini benar-benar song dan bersifat tengil niradab ke orang tua, orang yang lebih tua. Dan jawabannya dia itu juga nggak nyambung gitu. Apa dia nggak menjelaskan itu greenflation-nya itu tentang rompi kuning, demo rompi kuning, bahaya apa? Nggak ada jawabannya. Ibad, lihat Prof Mahfud diperlakukan begitu. Gibran bikin beliau kesal, tapi beliau tetap mengedepankan adab. Kalau yang tua mengasihi yang muda. Iya. Kalau gue jawab. Iya, negara jangan coba-coba, bukan mainan buat anak-anak. Itulah. Harga diri Prof Mahfud jatuh ke titik nol dibuat oleh si robot bocah yang mengandalkan kecerdasan buatan Irfan Istana. Sumpah muak banget, niat debat atau niat pamer jurus, memuakkan dia pamerkan abnormalnya. Abnormal, iya karena seumur-umur belum ada debat dengan gestur seperti Wiro Sableng. Semang anak ini absolut abnormal, sempurna abnormalnya, iya. Bener-bener nggak normal ya. Alhamdulillah bersyukur akal saya sehat dan bisa membedakan tingkah Gibran menjijikkan atau mengagumkan, muntah deh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min dzalik. Udah hilang ya tiga. Ekspresi tingkah mengolok-ngolok buah hasil lahir dari cara cacat konstitusi. Benar. Songong udah bolong gas kementus ya si Gibran. Iya, aduh astagfirullahaladzim. Sekala calon wakil presiden punya manner dan attitude yang hancur banget. Iya, sumpah. Astagfirullah. Udah ya guys ya, intinya Gibran, gue cuma mau nasihatin buat gue, buat lu dan buat semua ya. Tolol itu aib gitu. Gak punya adab itu aib yang lebih tinggi. Jadi kalau udah tolol gak punya adab itu double kill, bahkan bisa triple kill gitu kalau di Mobile Legends ya. Ya gitu aja ya. Astagfirullah. Dah gitu guys, gitu. Gua pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Aduh. Bran. Belajar lagi, Bran. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsan lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya.